Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah introspeksi diri. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 42. Demikian sabda Tuhan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seseorang pernah bertanya kepada Al Jolson, bintang komedi yang populer pada era 20-an. Apa rahasia sukses Anda sehingga dapat menarik perhatian penonton pada saat tampil di atas panggung? Jolson menjawab, "Kapanpun saya berada di hadapan penonton dan mendapatkan respon yang tidak begitu baik, saya tidak langsung menyalahkan mereka. Saya tidak akan berkata bahwa orang-orang itu sudah mati dari leher ke atas, atau orang-orang itu adalah gerombolan patung yang tidak mempunyai selera humor. Saya tidak akan melakukannya. Saya justru akan berkata kepada diri sendiri, 'Lihat ke sini Al, ada yang tidak beres denganmu. Penonton di sana baik-baik saja, tetapi kau sendiri yang sedang tidak beres Al.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pekerjaan kita tidak selalu berjalan dengan lancar, ketika pelayanan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ketika studi kita berantakan dan kacau, ketika masalah rumah tangga semakin kacau dan seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, seharusnya hal pertama yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Namun, yang justru seringkali terjadi adalah saat persoalan muncul, saat sesuatu tidak berjalan dengan baik, kita cenderung langsung menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita mungkin menganggap atasan kita otoriter, rekan pelayanan kita yang salah, mata pelajaran atau mata kuliahnya yang sulit, atau dosennya yang killer, pasangan yang tidak pengertian, anak buah tidak bisa diatur, anak-anak bandel, orang tua tidak mau mengerti, dan lain sebagainya. Namun apakah semua tuduhan itu menyelesaikan masalah yang ada? Tentu tidak, tapi justru semakin memperumit keadaan. Saudara yang terkasih, seseorang pernah berkata, ternyata beban terbesar yang harus kita bawa dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Hal tersulit yang harus kita atur adalah diri kita. Dalam menanggalkan beban kita, hal yang pertama harus kita tanggalkan adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, mari terlebih dahulu melihat kepada diri kita sendiri. Lakukan introspeksi terhadap diri kita
terlebih dahulu, supaya kita tidak tergesa-gesa menyalahkan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk sering mengintrospeksi diri, agar setiap kendala, setiap permasalahan yang rumit segera dapat kita atasi dengan baik, karena kita tidak melibatkan orang lain masuk dalam permasalahan kita, sehingga hubungan kita dengan sesama pun dapat terjaga dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ampunilah kami karena ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kami inginkan, kami kadang cenderung mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Engkau. Kami tidak menyadari bahwa hal itu terjadi karena kami sendirilah yang salah. Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.